Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wassallallahu ala wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka rabbil mohon maaf. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Oke. Gua buatnya di hari Jumat, jadi habis sholat Jumat, guys. Hari ini kita akan membicarakan ulama su. Nah, jadi ulama su ini disebut-sebut dikupil, apa sih? Ditukil, dikukil. Ya, menukil dari sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa Rasulullah lebih takut sama ulama su dibanding dajjal. Itu kenapa tuh, guys? Menurut lo? Gitu loh. Oke, kita bakal bahas tentang ulama su itu, dan sesuai dengan gambarnya gue taruh semua ulama. Emang ternyata Rasulullah kan ngomongnya emang cuman ada di umatnya Rasulullah, tapi menurut gue pribadi itu di seluruh umat terjadi gitu loh. Yang buat kerusakan kayak gitu, maaf gue lagi batuk. So, kita ke poin pertama, ulama su. Oke, ulama su. Gue bakal taruh hadisnya di sini. Deskripsi dari ulama su intinya adalah mereka akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan tujuan kelompok atau pribadinya. Entah itu finansial, entah itu kultus, entah itu apalah. Dan itu semua ulama su kan kalau kata Rasulullah di hadis cuma terjadi pada umatnya. Menurut gue sekarang terjadi di seluruh agama. Mau itu Hindu, mau itu Buddha, mau itu Kristen, semua. Jadi kalau nggak diduitin, dikultusin. Kalau nggak dikultusin, menguntungkan sebuah kelompok dan menyerang kelompok lainnya gitu loh. Dan gue pribadi sangat menyedihkan nih tentang ulama su ini. Ya kalian lah guys, silakan komen dan afalah takilun dulu, itu lagi yang dibawa. Karena cuma tahu itu. Oke, jadi ciri-ciri ulama su adalah untuk keuntungan diri sendirinya atau kelompok dan menyerang kelompok lain. Menurutku siapa tuh kayak begitu? Ya kan? Nah, Rasulullah sendiri gak pernah mengajarkan kita untuk saling menyerang mukmin. Nah, itulah yang gue demen dari Hasan gitu loh. Sayyidina Hasan itu cabut cuy daripada perang. Kalau Sayyidina Husain kan stay untuk menahan mempertahankan kebenaran kayak gitu. Jadi cuy, intinya adalah di ulama su ini, ulama su itu akan melakukan apapun untuk keuntungan pribadi atau keuntungan suatu kelompok. Ya terjadi sekarang. Seperti si glowing itu, dia nyerang-nyerang kayak gitu. Nah kalau misalkan menurut gue pribadi ya, kalau misalkan ada masalah ya silakan perdebatkan secara intern kayak atau apa kayak gitu. Memang sih nggak 100% sepenuhnya gue juga melihat pihak Ba'alwi semuanya benar. Ya pasti oknum ada yang salah. Dan begitu juga Kiai Nusantara gitu. Iya, Kiai Nusantara atau apa sih sebutannya gue nggak tahu lah, pokoknya Nusantara gitulah ya. Gue nggak apa-apa, gue orang Indonesia cuy. Mak gue tuh turunan Dayak, turunan Betawi, asli Betawi, maka cincin nakik selalu di tangan. Dan bokap gue dari Gorontalo. Ya, jadi gue orang Indonesia, gue bukan ngenyeng-ngenyeng. Ya, kayak gitu. Jadi gue ini orang Indonesia asli, gue mencintai produk-produk. Cintalah produk-produk Indonesia. Indonesia ini Gali Kelor, ini khas Indonesia. Jadi gue bukan membenci Indonesia, enggak. Gue juga nggak benci sama Bali. Kita harus positive thinking dalam mengambil keputusan. Pokoknya kalau adu domba satu sama lain, yang menurut gue itu nggak baik lah. Nggak baik lah. Ya, seperti yang dilakuin Haji Glowing. Itu. Oke, menurut gue itu aja di poin ulama su. Ya, terkait ulama su, gue juga seneng nih si Glowing, Bapak Imad Glowing mengatakan katanya Mbak Alwi itu antek-antek Belanda. Gue baca dari Google. Dia itu memang didatangi oleh Belanda karena
orang-orang Yaman itu atau Sayyid itu melihat opportunity usaha di sini baik gitu loh. Nah mereka datang kemari itu sama posisinya kayak Belanda, kayak tamu yang dispesialin kayak selamat datang di Hindia Belanda gitu. Dan terus orang-orang Yaman kaya itu oh iya iya atau Sayyid itu. Nah apa namanya di Balwi sendiri itu ada katanya Syekh Utsman yang pro terhadap Belanda gitu loh. Nah coba guys ini kita cuci otak kita ya. Pro itu nyampe dia di cut loh dari Baalwi itu, maksudnya dia diprotes sama Baalwi itu sendiri, Syekh Usman itu. Lo tau nggak menurut gue prediksi gue apa? Jadi gini, Syekh Usman ini, jadi zamannya Belanda itu tuh Belanda tuh suka banget bikin berita acara ke negaranya sendiri. Nah berita acara itu akan diputar ke seluruh dunia lain, Inggris dan lain-lain. Inilah strategi Syekh Usman untuk apa? Untuk menutupi turunan Rasulullah membahayakan atau enggak? Karena di zaman Hindia Belanda itu orang-orang Belanda tuh takut kalau ngeliat orang-orang taat beribadah karena takutnya skeptis atau menciptakan sebuah pemberontakan dan lain-lain. Jadi Syekh Usman itu membuat manuver, kata dia bodoh amat saya dibilang keluarga saya jelek, yang penting darah Rasulullah terus mengalir. Itu tujuannya. Itu positive thinking gue, walaupun dia dimusuhin. Dan pada kenyataannya Balwi sekarang bebas-bebas aja. Coba dia cari masalah waktu jadi tamunya Belanda di sini. Apa yang terjadi? Pasti dibunuhin sama Belanda. Dan dia buat berita acara datang ke Inggris. Inggris takut banget nih sama Sayyid ini. Dibunuhin. Terus gak ada darah Rasulullah. Nah begitupun juga dengan turunan Hasan. Pasti dirahasiain. Ya kayak gitulah kurang lebih. Menurut gue di poin ulama su segitu aja. Kita next point. Oke. Poin kedua, standar Kiai Imat untuk menjadi sebuah ustadz atau kiai. Di video ini, ya, dia dijelasin katanya, apa namanya, harus bisa kitab kuning, apal kitab kuning, apal apalah itu, apal ini, apal itu. Ya pokoknya standarisasinya kayak gitu. Coba deh pikirin dengan akal sehat. Kalau kita tahu Vicky Prasetyo, dan kita tahu sekarang Ponpes lagi pada masalah, kenapa? Karena standarnya apalan. Standar tuh ruku lu lama nggak? Kan Rasulullah lihat sholatnya sama omongannya. Mulut ya bukan standar apalannya. Jadi gini guys, yang gue tahu ya, yang gue tahu nih, gue waktu itu dengar dari Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan di zaman Rasulullah hadis, katanya hadis apa riwayat gue lupa. Pokoknya mereka tuh menghafalkan sesuatu itu nggak langsung dihafalin brek gitu, enggak. Jadi dihafalin satu, kalau dia bisa aplikasikan di dalam hidupnya, baru dia hafalin lagi yang lain. Aplikasinya dalam hidupnya, baru hafalin lagi yang lain. Gitu loh. Nggak kayak kita, hafalin segabrek, nggak ada yang diaplikasiin. Jadi cuman apa? Cuman tahu. Ya kayak PT sekarang, kayak dokter sekarang, dokter sakit. PT gendut. Padahal tahu mekanisme otot, tapi nggak ada yang berotot, gembrot. Terus yang lebih menyedihkannya lagi dipercaya gitu. Ya kan? Udah sholatnya kayak begitu dipercaya karena hafalan. Udah badan gembrot, yang penting ngomongnya pinter, dipercaya. Ya gimana? Kita ini ilmu itu untuk aplikasi diri sendiri dulu guys. Ya nggak? Nah kalau aplikasi diri sendiri udah lancar, udah baik, udah bagus, baru kita tuangin ke orang. Kalau mekanisme gue sebagai personal trainer begitu. Jadi gue latih dulu diri gue sampai gue hafal, muscle memory gue nge-save, baru gue sampein ke orang. Bukan gue hafal, lu deh gue hafal aja. Nah kan itu mohon maaf nih. Jadi hal yang disampaikan sama Kiai kurang tepat. Kurang asik kalau hafalan doang mah. Lihat cara sholatnya, apa omongannya, lebih ke dunia, duit, dan lain-lain. Atau lebih ke keagamaan, taatnya gimana. Kayak gitu. Itulah harusnya standarisasi ulama. Bener gak sih? Anjay, ngomong mah enak aja gue. Padahal mah gue bukan ulama. Ya bisa gedek aja ngeliatnya begitu. Banyak yang hafal kayak Vicky Prasetyo, kayak sekarang. Ya itulah guys. Allah buktiin dengan banyaknya masalah sekarang ini. Karena banyaknya penyimpangan. Dikasih tuh masalah segala. Ada pemerkosaan dari Ponpes, ada dari ini, dari itu. Dikasih unjuk sama Allah. Dikasih unjuk. Bahwa ada penyimpangan. Gitu. Penyimpangan. Dan sekali lagi gue bilang gue ini orang Indonesia. And I love Indonesia. Salah satu kakek gue gak harus omongin. Intinya adalah gue NKRI harga mati cuy. Karena apa, NKRI sendiri itu melatih apa, Pancasila sendiri itu apa? Tauhid coy. Tauhid gitu. Ntar kita bakal bahas di next video tentang itu. So kita ke next point. Ya, poin terakhir.
tarekat. Jadi ada syariat, ma'rifat dan lain-lain. Terus katanya juga ada yang ngomong Rasulullah nabi syariat. Konyol lo guys, konyol yang ngomong kayak gitu, nabi syariat. Mana ada nabi syariat? Emang Nabi Musa tahu dia bisa belah laut? Dia lempar tongkatnya jadi ular, dia ketakutan pergi. Emang bisa? Jibril turun. Terus coba deh pikir pakai akal sehat. Rasul-rasul tuh nggak tahu tentang karomahnya. Mereka terjadi karena mereka yakin Allah akan membantu mereka. Itu yang mereka tahu. Bukan karena mereka sakti gitu, atau yang saya lihat ini laut akan terbelah, kagak. Dia cuma ngomong gini, guys, kita pasti bisa. Padahal pas lihat ke laut begini mukanya. Gimana ya Allah? Ya, kita pasti bisa. Gitu ekspresi. Nah, masalah kenapa masuk ke tarekat ini hubungannya apa? Nah, masa ada yang ngomong aku adalah Allah. Nah, katanya di zaman para sahabat juga ada tuh sahabat-sahabat Rasulullah tabiin. Ada yang ngaku-ngaku gitu langsung dibunuh. Nah, sekarang bukan dibunuh, dibilang wali. Dibilang wali, dicium tangannya, dijaga sama banser. Kan kesianan, guys. Ya, jadi sedeng gitu kita hidup bersama gitu. Hidup bersama gue memang pendosa. Dan gue nggak juga gue nggak di kelompok itu, gue nggak di sebuah kelompok, gue baca, gue belajar sendiri sampai gue mengimani sesuatu yang memang paling baik, memang salah. Gue bersumpah, gue sunnahnya paling baik. Cuman sesuai di video ini gue bilang, kalau sampai dia menghilangkan kepercayaan tentang goib, tentang batu, guys, janganlah, jangan. Jadi orang-orang yang menjalankan tarekat itu ajaran aneh dan nggak ada di nggak ada di anjuran Rasulullah. Itu bukan gue yang ngomong. Ustadz Khalid Basalamah, lulusan Madinah. Saya kan lulusan apaan? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga nggak ada. Ya tapi emang masuk akal, masa lu jadi Allah? Coba lu pikir pakai akal sehat deh. Kalau lu bersama dengan Allah, oke. Kalau lu dekat dengan Allah, tapi kalau lu jadi Allah, lu sinting. Ini gila jadinya. Makanya di zaman sahabat tabiin itu dibunuh, dan terakhir di kita juga ada namanya Siti Jenar, karena itu ada dirapatin sama para sunan ya. Terus sama Sunan Kalijaga sama Wali Songo ya dibantai juga dia. Gue nggak tahu terlalu ya tentang kayak gitu. Intinya adalah, guys, ulama su itu pada poinnya adalah orang-orang yang cuman mengomongi suatu kelompok. Nah, sedangkan Rasulullah itu nggak ngelihat kulit. Rasulullah itu nggak ngelihat lu turunan mana, negara apa, bendera apa, kagak penting. Selama lu mempercayai Rasulullah Muhammad sebagai nabi, Isa dan lain-lain sebagai nabi, dan Allah itu esa satu-satunya, dan hal gaib itu ada, ya udah, we are a family, everyone. So kenapa lo satu sama lain cuman gara-gara nasab lo berantem? Ini yang hitam aja ibaratnya Bilal bin Rabah udah jadi saudara Rasulullah, dicintai sebegitu. Kan gimana ya? Jadi kayak klan-klan kayak main Clash of Clans kan lo. Kampret lah. Puyeng gue guys, habisnya kalau ngeliat kasus-kasus begini, serius ya, kasihan umat, apalagi udah basicnya tolol gitu, yang kerjanya cuma di klub gitu, ngeliat tuh, ya pantesan tuh agama tuh, makin begini nih ngomongin, agama tuh nggak menentukan iman, nih gimana? Ya, tapi pada intinya ini adalah qadarullah wa masyafala, pada intinya, qadarullah wa masyafala, memang sudah jalannya, ya sebagai pihak yang di kanan, yang kalau kita tahiyat tuh tangan kanan, bukan tangan kiri ya, nggak pakai dua jari juga, pakai satu, terus juga salam tuh, kanan yang wajib, kiri itu sunnah. Bahwasanya Rasulullah ngasih pesan di situ, gue pihak di kanan insya Allah, walaupun gue bajingan, walaupun gue setan. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Baik, kita ke rangkuman. Oke, rangkuman. Jangan lupa pakai Tupperware TV. Di sini ada gajah, ada jerapah, ada beruang, ada kuda. Lucu. Rangkuman adalah, guys, 5 ini yang paling benar dan masuk akal, tapi percaya dengan yang gaib. Dan cintai rak Indonesia, karena Indonesia akan memegang Ahmar bin Abiyad wal Abiyad. Anjay, bapak gue ngomong, gue menghafal, dia mah bahasa Arabnya bagus. Jadi intinya adalah kata bokap gue, bendahara Rasulullah itu adanya di merah putih.
Kurang apa Nusantara? Nggak ngadu domba, bersatu, woi. Anjing. Astagfirullahaladzim. NKRI. Emosi gua. Kita lagi. Nggak ada King Kong ya? Oh, nggak ada di sini. Oke. Maru. Wal abiyat. Kita bersatu. Oke, kita harus bersatu. Gue selalu ngomong di semua video itu video gue bersatu. Kalau ada yang salah paham, musyawarah bersama, tetap punya keyakinan kegilaan yang sarap gitu, dibiarin aja. Dibiarin aja. Yang penting Rasulullah masih Rasulullah kan, Allah masih Allah kan, ya udah bersatu. Kita masih ada hal yang harus kita perjuangin, yaitu Palestina. Oke, bukan nasab, bukan juga Kiai Nusantara. Dan lu ingat kan Panji-Panji hitam itu, Imam Mahdi itu hadir untuk menyatukan semua. Katanya ada 70 nih, yang bagi nggak tahu nih, karena pasti yang nonton gue mungkin orang-orang pasti kali ya, karena gue nih begini. Siapa orang beriman menontonin gue? Panji hitam. Gue jadi lupa. Diam ke bawah, mana yang lari ku? Ih, Mai. Ini yang Panji hitam itu satu. Sunnah wal Jamaah, banyak banget orang yang ngomong dari Habib A dan Kiai B ngomong ahlus sunnah semua, tapi nggak pakai cincin, misalkan, tapi nggak bergulat, misalkan, tapi nggak berkuda, misalkan, tapi celana belum bolong beli, misalkan, terus foto di tempat mewah, misalkan. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah tuh orangnya sederhana, ditawarin, mau nggak lu jadi Daud, mau nggak jadi Sulaiman? Enggak, saya ini bersahaja sampai perutnya diikat batu untuk nahan lapar. Kelaparan nahan nih, nggak nyampe Umar ngomong, kenapa ada bunyi perut tuh, apaan tuh? Rasulullah dikasih lihat sama Rasulullah. Terus kata Rasulullah apa? Saya lapar tapi saya malu minta. Lu bayangin. Terus Umar sambil nangis, ya Rasulullah, saya akan memberi makanmu seperti raja-raja sebelumnya. Lu bayangin guys, ada nggak yang foto di depan Mercedes-Benz kayak salah satu tuh yang rambutnya pirang? Gayanya soye kayak orang baru nonton film luar, paham nggak? Begitu Habib. Rasulullah celananya bolong baru ganti. Ya Habib, itu baru Rasulullah. Mana Rasulullah yang sekarang? Itu darah Rasulullah. Musik gua. Jai. Intinya, kenali dulu Rasulullah, baru lihat zuriatnya. Kalau lu udah kenali Rasulullah, lu lihat zuriatnya, lu pilih yang paling mirip. Kalau nggak ada yang mirip, maka ikuti Rasulullah yang sebenar-benar Rasulullah. Berarti zuriat itu kita harus malah kasih tahu, kakek lu itu sederhana, kakek lu itu membicarakan kebenaran, bukan omong kosong kurofat. Ada yang gak suka sama video gue? Kita bermain sparring, it's okay. Mau apa? Mau boxing? Mau apa? Ada yang gak setuju? Silakan. Siapapun. Gue ngomong kebenaran di sini. Bagi-bagi orang-orang skeptis dan orang-orang tuh ini udah pasti benar. Orang-orang nggak pakai otak gitu. Orang Islam bukan orang bodoh. Kita orang pinter. Asal yang mau denger. Oke, mohon maaf gue rada emosional hari ini. So, itu aja menurut gue untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya sayang. Maaf ya kalau cuma maki-maki doang, emang gue begitu orangnya. Bisa gimana, cuman ini yang bisa gue sampein. Gak bisa kalau sport yang dibawa-bawa, yang lain-lain seperti musik haram apa nggak ada yang nonton. Kira gue maki-maki, gue bangsat-bangsatin orang, gue ditonton. Emang orang Indonesia sedangnya begitu. Tapi gue tetap cinta rakyat. Gue cinta Indonesia. I love you Indonesia. Ayo kita sama-sama bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.